Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Sheila Nalia, spesialis penyakit dalam. Saya adalah seorang dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Islam Surabaya Ahmad Yani. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang suatu penyakit yang saat ini sedang marak diperbincangkan karena sesuai dengan cuaca sedang musim hujan, yaitu adalah leptospirosis. Apa sih leptospirosis itu? Leptospirosis adalah penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia yang disebabkan oleh bakteri Leptospira interrogans. Penyebab dari leptospirosis ini adalah suatu bakteri yang bernama Leptospira, di mana bakteri ini sering ditemukan di daerah perairan air tawar, tanah basah, lumpur, dan juga banjir. Dan untuk perkembangbiakannya membutuhkan suasana yang lembab. Bagaimana dengan gejala klinisnya? Sebenarnya begini, butuh waktu sekitar 2-26 hari mulai masuknya Leptospira itu hingga memunculkan gejala pada manusia. Itu yang kita sebut dengan nama masa inkubasi. Rata-rata sih dibilangnya 10 hari. Bagaimana dengan gejalanya? Pada umumnya gejalanya bisa ringan hingga berat, tapi rata-rata pada pasien-pasien yang terinfeksi Leptospira ini akan mengalami demam, nyeri kepala, anoreksia, mual, muntah, nyeri perut, dan yang paling khas adalah adanya mata merah serta nyeri otot, terutama otot betis. Dan bila kita mendapatkan pasien-pasien yang kita curigai seperti itu, penting kita untuk menggali lebih lanjut apakah ada faktor resiko mengenai kontak dengan Leptospira itu tadi. Nah, kalau yang berat gejalanya antara lain adalah biasanya sudah didapatkan kuning pada mata dan kulit atau yang kita sebut dengan ikterus. Lalu bila sudah mengenai atau terjadi perburukan fungsi ginjal, biasanya terjadi penurunan jumlah kencing, dan bila ada kelainan jantung bisa menyebabkan penurunan tensi atau nadi yang tidak teratur, serta bisa terjadi sesak, perdarahan, dan juga penurunan kesadaran. Siapa saja sih yang lebih beresiko untuk terinfeksi Leptospira? Yang pertama adalah biasanya orang-orang yang suka berjalan atau bermain di genangan air atau pada saat banjir. Yang kedua, pada kelompok orang yang tinggalnya di daerah rawan banjir. Yang ketiga adalah orang-orang yang pola hidup bersih dan sehatnya masih sangat minim. Dan juga orang-orang yang seperti saya bilang tadi, di kulitnya masih ada luka terbuka atau ada lecet atau kulit pecah-pecah, itu juga menjadi sumber masuknya dari bakteri itu sendiri. Juga pada kelompok orang yang tinggal di populasi tikus yang masih sangat tinggi, karena memang disebutkan penyebaran Leptospira ini masih paling tinggi lewat tikus. Yang terakhir adalah orang-orang yang pekerjaannya memiliki faktor resiko yang tinggi bersinggungan atau kontak dengan genangan air dan juga hewan, seperti petani, peternak, tukang potong hewan, pembersih selokan, atau pekerja limbah. Jadi bagaimanakah cara kita mendiagnosis kecurigaan kita terhadap Leptospira? Ada salah satu tes yang kita sebut tes cepat atau rapid testnya yang kita sebut dengan Leptotek. Selain itu kita juga bisa melakukan kultur darah ataupun kultur air seni untuk memastikan perkembangbiakan dari Leptospira itu sendiri. Dan yang ketiga adalah standar bakunya atau gold standarnya adalah dengan menggunakan microscope agglutination test. Bagaimanakah atau apa yang harus kita lakukan bila kita mendapatkan pasien dengan kecurigaan Leptospira? Yang pertama, pasien tersebut harus istirahat cukup. Yang kedua, kita harus mencukupi keseimbangan nutrisi dan juga cairan dari pasien tersebut. Yang ketiga, mengingat Leptospira ini disebabkan oleh bakteri, maka akan kita berikan antimikroba atau antibiotik. Yang keempat, untuk terapi suportifnya tergantung oleh gejalanya ya. Jadi kita bisa berikan obat-obat simptomatis dan juga menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit. Bila sudah terjadi komplikasi yang hebat seperti mungkin ada kegagalan pernafasan, bisa dipertimbangkan penggunaan ventilator, atau bila terjadi perdarahan bisa dipertimbangkan transfusi, dan juga bila terjadi kegagalan ginjal bisa dipertimbangkan untuk dilakukan hemodialisis atau cuci darah. Bagaimana cara kita mencegah dari terinfeksi dari Leptospira? Yang pertama adalah pengendalian populasi hewan pengerat terutama di perumahan. Yang kedua adalah mencegah kontaminasi dari urin hewan-hewan yang terinfeksi Leptospira tadi di penampungan air bersih. Yang
ketiga adalah imunisasi atau vaksinasi dari hewan-hewan. Yang keempat adalah mempertahankan atau meningkatkan kesadaran akan kebersihan tiap individu. Dan yang kelima adalah memakai pelindung saat melakukan pekerjaan yang beresiko, terutama pekerjaan-pekerjaan yang beresiko tinggi untuk terjadi kontak. Baiklah mitra sehat RSI, marilah kita jaga lingkungan hidup dan makhluk hidup di sekitar kita dengan mempertahankan dan meningkatkan pola hidup bersih dan sehat. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.